Halo sobat gabus, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue Ray. Dan sorry banget gue telat karena gue baru selesai mandi. If you know what I mean. But anyway, gimana sahurnya, udah pada selesai semua? Udah pada selesai semua sahurnya? Yang daerah Wit atau Wita, yang WIB daerah Sumatera kayaknya masih bisa sahur ya. Oke. Tadi gue sahur jam 3, tapi you know lah, orang nikah juga perlu gitu men, sebuah kebutuhan. Jadi dingin. Dingin baca ya. Wita udah subuh bang, mantap ya. Berarti gue bakal nemenin lu semua yang Wita buat berangkat sekolah atau berangkat kuliah atau berangkat kerja. Terus khusus buat yang di WIB masih sempet gitu, jadi silahkan makan. Gue masih ada 10 menit lagi lah, baru bisa ini imsak. Tapi aman. Sekarang kita bakal lagi ngeliat kebun sahur, kebun Ramadan. Yeah. Kemarin kita react juga ya. Kok kayak asal lama banget anjir, kayak 3 hari gitu. Nah, udah selesai nggak bang subuh di sana di Surabaya? Belum azan malah kalau di gua. Ya kita bakal lagi ngelihat meme yang sahur. Kita sahur, presek lu. Anakku lagi tidur. Oh, babang, anakku. Dev Om Dev gak pernah gagal men menghibur gua. Gak pernah gagal membuat saya tersenyum di setiap sahurnya gitu. Karena gua 2 kali. Semakin banyak semakin oke. Presek lu. Anak kau lagi tahu dong. Tapi hari ini gak banyak yang live ya. Kalau misalnya gue liat-liat di stream di YouTube, cuman beberapa orang-orang doang, tapi tetap banyak sih yang nonton. Om Robi, Balili, Rijat, Sauta, Miti, Bang Upi, Eci, Kawi, temenin kamu sahur. Terus habis itu YB. Terus kalau misalnya gue liat di subscription, Bang Windah pun live. Terus habis itu The Zoomers juga live. Coach Justin juga live. Rajin amat. Konten khusus pelanggan coy. Apakah dengan gue berlangganan di kontennya Coach Justin gue bisa dibilang pinter? Bang coba ikut main game di NTV bareng Ustadz Felix. Live tiap subuh jam 3 sampai jam 4. Tomodachi Disco. Apa tuh? INTV. INTV. Mana ini? INTV. Live tiap subuh jam 3. Bapak-bapak ini semangat sekali ya live streaming ya. Aduh follow bareng Harguno kali ya. Man, I have an idea. I have an idea, bro. Di mana live streamingnya nih? Masa nonton Liga Champions. Oh, ada yang main. Siapa lawan siapa? Paling main-main game-game kayak ini gak sih? Harusnya kayak Pummel Party, bukan Pummel Party gitu ya, kayak Gartic IO dan segala macam gitu. Kayaknya seru kalau misalnya kita gabungin sama Haruno Squad. Bakal chaos apa gitu. Tapi untuk belajar dakwah dan segala macam sudah oke gitu ya. Di mana ininya? YTV Tomodachi Disco. Itu PSG sama Liverpool di thumbnailnya. Mana? Gak lihat gua. Oke, anyway, kita kembali lagi ngelihat meme Discord ya, yang di-share sama lu semua. Ini udah banyak banget gitu dan gue bingung kapan gue bakal ngabisin. Cuma untuk sekarang gue bakal coba tetap berusaha. Monster tung. Gue pernah nerbangin drone, terus ternyata monster tungnya ada di dekat rumah gue.
manajer yang nakut gini sih, aduh. Kawaii deh yo. Lanjut anjir, geli men. Tegar, bangunin sahur pakai Sonobito, bangunin sahur pakai MotoGP. Musik-musik perang dunia ninja ketiga. Ketawa nih si wibu tua nih. Cuma Naruto doang taunya. Sampah. Terus habis itu Boruto. Dia nontonnya. Dia bilang Boruto juga bagus. Ya elah. Wibu ancient. Let's go, let's go, let's go. Ya, gue bisa mengkonfirmasi kalau misalkan apa yang dia cosplay ya, MotoGP itu benar-benar 100% otentik. Ini kayak aslinya. Kalau sebelumnya nggak tahu, gue tuh tinggal di daerah Sentul, dimana Sentul itu punya sirkuit ya. Waktu zaman dulu gitu, 5 tahun 10 tahun yang lalu, kalau misalnya emang ada balapan, entah itu F1, entah itu MotoGP dan segala macam, itu suaranya kedengeran sampai rumah gua, dan itu kenceng banget. Lu kebayang gak sih kalau misalkan lu punya rumah bener-bener jaraknya cuman 100 meter di sirkuit itu kayak apa? Gua aja yang jauh banget gitu ya. Gua aja yang jauh banget tuh bener-bener kedengeran gitu loh. Gimana emang dekat rumahnya? Konteks biar lu nggak ngira gue bohong anjay. Jadi Sentul International Circuit Center is right here. Ya, sebelum ada di Mandalika ini. Oke. Set di sini. Rumah gue di sini. Jaraknya set 3 kilo dan suaranya masih kedengeran coy. Gila. Gimana yang rumahnya di daerah sini? Nggak tidur kalau misalnya ada pertandingan. Oke. Oh, penonton minta doanya, tanteku sakit dan masuk rumah sakit, semoga sehat dan bisa sembuh. Amin. Zulkifli, semoga cepat sembuh, semoga diangkat penyakitnya, semoga bisa beraktivitas kembali, dan semoga bisa jadi penggugur dosa di proses penyembuhannya. Amin. Enaknya deket sirkuit, gue deket tempat latihan jatuhin bom pesawat. Lu yang bener lo. Petir parkir, hey. Ada lebih sengsara ternyata. Nggak ada yang enak, udah itu nggak ada yang enak. Kalau misalnya lu kena apa namanya polusi suara tuh nggak enak anjir. Soalnya polusi udara tuh salah satu polusi yang diremehkan sebenarnya dampaknya. Tapi kalau misalkan lu rasain terus-terusan, bakalan ini bakalan kerasa kalau misalkan polusi suara itu benar-benar ganggu banget. Coba bayangin kalau misalkan lu tinggal di daerah rel kereta atau ketika lu tinggal di daerah bandara udara gitu. Itu mungkin untuk sebagian orang kayak bakal seneng karena bisa ngeliat kereta, bisa ngeliat pesawat. Berisik, Ege. Berisik, bising. Dengungannya itu loh yang bikin gak fokus. Apalagi buat gue streamer gitu. Tiap 1 jam tiba-tiba ada kendaraan kan lucu ya. Nah itu kan ya, isi dilapus. Terus saya tadi ngomong oke. Moments later. Ah. Oke, terima kasih banyak Aisyah Lopus. Lanjut apa nih? Natalia 621. Ada bulan puasa anthem les. Video di web apa lagi yang gue lihat sekarang? Semoga. Aduh anjir, kenapa vibesnya kayak orang-orang yang ikutan korupsi.
Enggak. Ini pikiran jelek gue udah kayak semoga ibu-ibunya sehat-sehat gitu ya sampai terus bisa dance kayak gitu. Soalnya nggak banyak di umur segitu yang ngelakuin dance. Apa polisi di luar negeri baik juga? Oh tentu tidak. Bahkan mantan anggota polisi aja di sana diminta jatah. Ya emang. Cuma bedanya ya, kalau di luar negeri khusus di Amerika itu ada body cam. Body cam ini yang benar-benar bisa dikasusin sama orang-orang gitu loh. Body cam bisa jadi bukti. Masa di Indonesia tuh nggak ada, polisi tuh nggak pakai body cam anjir. Dan sekalinya ketahuan sama orang lewat HP rekaman gitu ya, denial. Lebih bahaya lagi Indonesia tuh sebenarnya. No, you're not. You put hands on me, you're getting sued. Stop. Get your phone out, record this. You walk off from my traffic stop again, you're going to jail. You're getting sued. You and your whole department, bud. Stop. Don't put hands on me. Stop. You are on video, bud. You're getting sued. You're getting sued. Right here. Your town is gonna pay me big, bud. You are going to pay me big. I want. Dan peluang lu bisa menang tanpa harus viral gitu ya, kasus itu lebih tinggi di sana dibandingin di Indonesia. Tapi balik lagi men, Indonesia jujur kalau misalnya dibanding sama New York atau negara-negara lain banyak enaknya juga gitu loh. Selain karena kita bahasanya itu udah harus belajar lagi gitu, dari kesehatan terus dari kebutuhan hidup gitu ya, lu bisa terpenuhi meskipun gaji lu tuh UMR doang kayak gitu. Sementara di luar negeri lu harus kerja dengan apa namanya, ketidaktahuan yang sangat amat tinggi gitu. Takutnya lu bakal jadi gelandangan kalau misalkan gak ada persiapan sama sekali men. Makanya sebelum lu keluar negeri lu harus nonton video Zara Zegarov. For those people who think that I will suicide, I just want to say thank you. Sumpah, gua baru sadar kalau misalnya siapa namanya Zera itu yang di memein sama anak-anak Facebook itu adalah orang yang pernah gua lihat videonya di YouTube, video tentang depresi dan suicidal gitu. Itu si Zera itu dia yang punya 5.000 juta mantan kayak powernya Dylan Pros kalau main ini les. Zera Zagarev, Zega yang NPD itu kah? Kita nggak bisa konfirmasi apakah dia itu NPD atau kagak gitu ya. Cuman videonya dia yang ngomongin soal suicide itu bagus banget sih. Dia kayak Agung Hapsahnya Jepang anjir, Jepang Indonesia anjir. Agung Hapsah kalau misalkan 70% hidupnya itu kagak buat video tapi nonton anime gitu. Pemikirannya bagus, tapi mungkin ya pola hidupnya tsunami berubah ketika dia tahu kalau misalkan cewek-cewek Jepang atraktif dan banyak yang suka sama warga lokal kayak dia gitu. Kan ada beritanya ya nggak sih? Ingat nggak sih lo? Berita kalau misalkan siswa-siswi Jepang itu lebih tertarik sama pria-pria Indonesia dibandingin pria-pria di negaranya sendiri. Mungkin dia menggunakan peluang tersebut gitu untuk membuat sebuah world record, punya 5.000 mantan. Wow. Orangnya videonya awalnya bagus, dulu sempat ngikutin pas. Iya betul. Dan ketika gua cari, gue sebenarnya pengen gue jadi ngopi, cuman udah banyak banget yang ngebahas. Jadi akhirnya nggak akan gue bahas. Udah ada satu video menurut gua cukup bagus ya ngebahas tentang fenomena Ziggy Zaga. Itu videonya kayak ngomong yang kebetulan owner itu gue kenal juga siapa. Menurut gue pembahasannya cukup bagus. Judulnya NPD ya, Narcissistic Personality Disorder ya itu. Tapi bukan yang di NPD juga, karena kita nggak bisa ngejudge apakah dia beneran punya atau kagak, ya nggak sih. Tapi ada yang cerita di Bang Andri kemarin tingkat lu nikah sama orang Jepang itu cuma 10 dari 100 orang. Oh. Yang ngeliat fisik juga, jelas lah ngeliat fisik. Kalau misalkan gak ngeliat fisik, orang-orang tuh nikahnya sama hantu. Terus ternyata banyak banget ya yang pada ngebahas tentang kode blue. Andri udah bahas, tiba-tiba Kafein bahas, terus habis itu nih Om Silence Man yang ngebahas. Sumpah gue suka banget dah sama videonya Om Silence Man gitu men. Dia
ngejelasin meme dari mana tuh bener-bener detail banget. Respect. soal drama Code Blue ya. Ya tadinya sih gua gak mau ngebahas ya karena gua pikir udah selesai. Tapi ternyata sekarang malah makin panas anjing, malah makin ngerembet-rembet juga, malah makin Ini gue gila. belum lihat bahkan ini kelanjutan dramanya Kode Blue apaan. Konteksnya yang gua tahu sekarang itu dia kan ketahuan istilahnya itu kayak nge-blackmail calon sponsornya gitulah. Dengan awalnya itu nge-review jelek terus abis itu ditawarin mau nggak langsung di review bagus kayak gitu. Terus habis itu dikasih harga lah, harga endorse-nya berapa. Mulai dari video TikTok dan segala macam yang udah gue kasih lihat di video ngopi kemarin gitu ya, dan gue pun kaget sendiri. Kenapa? Karena red card gue pun tidak sebesar itu. Oke, dan gue mewajarkan ada red card yang lebih tinggi di channel gue. Kenapa? Karena jelas lah dibanding kayak orang-orang yang sudah terkenal Overi dan segala macam pasti harga red cardnya naik. Aduh, udah jadi parpol karena di wifi. No. Nah. Tapi lo udah baca berita belum yang Panglima TNI bilang kalau misalkan pengen menjabat harus pensiun dulu? Itu gimana tuh maksud? The freak? Kalau ada drama atau meme yang lagi viral, gue juga nontonnya di channel Salesman. Iya. Keren. Ya makanya gua persingkat aja karena gua pikir lu pada juga udah pada tahu ya. Jadi ada satu food reviewer yang namanya Code Blue. Ya dia tuh suka kasih kritik-kritik gitu ya, pedes-pedes. Dan itu followernya juga gede. Misalkan dia kritik apa jelek misalnya, atau ada orang message dia apa dia sampai ini tuh, itu brand langsung diserang abis-abisan, diserang pokoknya IG-nya babak belur lah. Ini bom waktu konten kreator ini sih, food review sih. Menurut gue. Sebenarnya nggak salah lu ngekritik dengan detail dan juga dengan pedes gitu, asalkan valid kritikannya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya kritikannya itu bersifat hiperbol, mencoba untuk mencari engagement dari cara lu buat melakukan kritik itu, terus bahkan bisa ngerugiin usaha-usaha F&B-nya atau warungnya, nah itu yang bermasalah menurut gue. Bahkan food review zaman-zaman dulu kayak misalnya Pak Bondan, terus ya nggak usah deket-deket lah yang sekarang tuh kayak Tanboy, terus habis itu ada Mbak Ria SW. Itu pun mereka punya adab anjir dalam review makanan. Kalau misalnya kagak mereka yang beli sendiri gitu, sekalinya di endorse ya, sekalinya di endorse dan makannya kurang enak ya dia tahu caranya gimana harus berbicara gitu. Emang harus bijak banget kalau misalnya udah punya banyak subscriber atau pengikut gitu. Dan menurut gua kasusnya Kode Blue ini harus buat marah komunitas food review sih. Kalau misalkan food reviewer itu kagak ada serikatnya, jadi kagak ada komunitasnya, akan terus akan terus terjadi hal-hal seperti Kode Blue, Magda Live dan segala macam. Udah 2 kali tuh seingat gue kasus dari food review yang rame banget diomongin sama orang-orang jadi pada ilfeel. Yang pertama kalau nggak salah Magda Live yang minta makan gratis ya nggak sih, atau food review siapa gitu gue lupa. Yang kedua Code Blue ini, menurut gue yang Code Blue lebih parah sih. Sampai calon sponsornya nge-spill harganya dia kan, buset. Itu berarti udah jengah banget itu. Kalau review makanan jelek mungkin bisa kayak Mamang Kuliner lewat konten set foodnya. Nah itu gue belum lihat. Mungkin itu bisa jadi referensi yang bagus. Mencoba makanan bintang berapa gitu ya. Ya tahu. Ya. Kalau bisa sih dikasih saran juga, kalau misalkan ada yang kurang, apa yang kurangnya, terus habis itu sekalian ngedoain juga kalau misalkan ya masih bisa improve kayak gitu. Bukan cuma dianjing-anjingin doang, dan gampang banget kan buat video TikTok yang apa namanya sensasional itu. Seru sih menurut gue. Gue pengen tahu bagaimana reaksi dari food review yang lain soalnya. Kalau misalnya pada akhirnya ada YouTuber gaming yang membuat masalah gitu, atau streamer-streamer itu yang membuat masalah, dan itu sama ya profesi kayak gue sebagai streamer, ya jelas gue pasti bakal berkomentar gitu. Tapi gue rasa food review yang lain masih belum ada komentar-komentarnya ya nggak sih?
Nah, belum lama tuh dia ada kasus sama toko kue yang namanya Claremont. Itu juga terkenal toko kuenya. Jadi dibilang katanya dia tuh ngirimin kue-kue yang udah kadaluarsa ke panti Ya. asuhan. Oh, berarti ini Dan Andri. dia speak up tuh si Gue udah liat Kodok Blue ini, sampai gue udah liat ini di ngamuk-ngamuk. Andre nih. Dan akhirnya Terus ternyata dia dapat sumber yang kurang kredibel kan. netizen tuh semua banyak yang nyerang tuh IG-nya si Claremont. Padahal si Claremont sendiri juga udah klarifikasi, dibilang katanya kalau itu nggak bener, itu kerjaan mantan karyawannya yang dipecat gara-gara nyolong. Tapi itu netizen tuh follower-followernya dia nggak mau tahu gitu loh, tetap nyerang, dikata-katain IG-nya sampai pakai kata-kata yang nggak pantas. Nah, akhirnya itu masalah ya sempet kayak hilang aja dari permukaan. Dan si Kodok Blue masih terus lanjut tuh bikin postingan-postingan kayak begitu, kritik-kritik makanan, dan banyak juga brand-brand lain gitu loh yang kena masalah sama dia. Jadi bilang katanya nemu paku lah, nemu kecoa apa, ya banyak juga yang katanya via dia gitu loh buat nge-speak up ya. Bahaya nih kalau misalnya pada akhirnya orang itu pun tahu kalau misalkan penonton-penonton itu benar-benar bisa jadi target market sponsor-sponsor yang pengen mengiklankannya gitu. Karena udah bener-bener emas banget kan. Lu punya jumlah followers yang followersnya itu bener-bener potensial banget buat membeli setiap produk yang emang lu review gitu. Itu udah enak banget kok kayak gitu cuy. Jadi nonton videonya tuh Kayak satu mungkin guide kali ya. Guideline. Guideline kalau mau jadi reviewer. Karena dengerin gua. Kalau misalnya nih kalian reviewer yang mungkin yang Oh, denger nih dan udah ada merasa tanggapannya. kayak, "Oh, buset, Oke. gua harus gimana gitu. Emangnya gue ngapain gitu, gue harus gimana, gue cuma ngikutin nih yang sebelum gue begini gitu. Tapi kayak kalau lu ngejatohin restoran dan lu ngelakuin hal-hal yang restoran itu gak demen, lama-lama gak ada yang pakai lu juga. Iya kan? nggak ada yang pakai dan nggak ada yang percaya, bahkan bisa di-ban dan diboykot, betul. Yang begitu-begitu pasti dan banyak pasti kan. Beberapa udah di-ban. Iya, beberapa udah di-ban. Nanti dari ada yang restoran. tiba-tiba nggak bisa gitu buat nge-review sesuatu gitu gara-gara dia. Dia lu nggak dapat penghasilan gitu. Ya. Orang yang di-review kan kita. Ya. Yang di-review Betul. kan makanan kita gitu kan. Harusnya tuh simbiosis mutualisme. Kalau misalnya pada akhirnya lu nemu makanan yang kurang enak terus habis itu lu mikir kayak, oh ini bagus nih buat jadiin konten. Lu harus bener-bener bijak sih dalam buat kontennya. Ya kayak di kemarin-kemarin ngopi tuh meskipun nyeping beberapa menit doang, tapi gue paham kalau misalkan gue lagi ngomongin masa-masa emang sedang dihadapi sama seseorang, sebisa mungkin gue coba buat ngasih tahu dengan cara yang objektif gitu. Dan di akhir mungkin gue bakal selalu ngedoain apapun itu gitu diberikan kemudahan atau segala macam. Biar seenggaknya tuh gue juga bisa ngasih tahu rasa empati lah. Gak cuman sekedar ngegoblok-goblokin doang kayak gitu. Oh ini akun yang mengawali gerakan boykot dia, pantas. Oke, lanjut kok kayak gitu. Oh. Oke, enak ya punya pacar bisa ngingetin sholat, muazin dan developer aplikasi Muslim Pro. Men, lu masih pakai Muslim Pro? Muslim Pro udah nggak usable anjir, sumpah iklannya bejibun banget dah. Kesel gue dan setelah mendengar ucapan Berapa banyak alarm yang lu punya untuk bisa bangun sahur? Gua 4. 6. 4 di sini. 2 lagi di sini. Ya gue punya 2 HP boy. Soalnya HP gue yang baru nggak bisa dipakai buat ini, buat ngedrone. Untung aja HP lama gue masih ada gitu, jadi masih aman. Jadi gue bisa pakai HP yang ini. Gue masih pakai APK Salam sejak SMP. Bagus nggak? Mendingan Salam aja bang. Gue nggak denger malahan om. Gue pakai speaker. Oke. Wah, alarm nyokap tuh nggak cuma efektif ya, tapi juga ngangenin man. Gue udah 3 tahun gak ngerasain itu cuy, karena gue udah nikah. Rasanya itu kangen banget man. Zaman nenek gue masih ada tuh. Gue ngerasa pengen sekali aja memutar balikan waktu gitu untuk merasakan nikmatnya berpuasa ketika gue waktu masih kecil gitu. Betul kedua pedas, tapi lebih pedas modus jadi konsultan F&B habis review buruk di tahun ya itu kesalahan fatalnya coy. Gak masalah sebenarnya nge-review pedas tuh gak masalah sebenarnya. Butuh juga reviewer yang seenggaknya tuh kredibel dan seenggaknya tuh kritiknya itu benar-benar detail banget lah. Tapi kalau misalnya pada akhirnya
kritikan doang tanpa adanya masukan saran, terus abis itu tanpa adanya adab gitu. Kalau misalkan lu hitung review makanan seseorang sejelek apapun, ya seenggaknya jangan sampai diperparah terus habis itu nutupin tokonya gitu. Apa yang mau diraih, ya nggak sih? Mungkin yang di pikirannya Kode Blue itu adalah dia pengen meraih sebuah momen di mana dia adalah content creator yang bisa menutup restoran gara-gara reviewernya kayak gitu, dan orang-orang kagak jadi segan lah sama Kode Blue. Kayaknya bakal mikir ke situ dah. Seenggaknya harus punya contoh buat nge-take down salah satu F&B nih baru. Pak Bondan review mantap. Kan mau jualan juga dia, ujung-ujungnya bikin bersaingan. Iya, dia juga katanya bisnisnya F&B juga ya. Jadi gue tahu alasan kenapa banyak banget orang-orang pada ngedukung Chef Arnold waktu di pertarungan tinju lawan ini ya, si bapak itu ya, si tersangka itu ya. Orang-orang banyak banget yang respect sama Arnold, Chef Arnold meskipun kalah ya, karena orang-orang yang usahanya di F&B itu pasti jelas bakal ngedukung dia gitu. Kesel banget kalau misalnya pada akhirnya bisnis lu tuh gak laku cuman gara-gara ada influencer yang pengen makan di tempat lu doang gitu loh. Oke, lanjut teman Areng. Gila energinya kencang banget ya nih ya. Kru-kru TV gila, gokil, respect. Hey, Cesar. Remember when dia pernah live TikTok 36 jam terus dikira pakai narkoba? Ding 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 ding. Terima kasih stikernya. Kasian banget ya orang usaha gitu buat menyambung hidup ya, live streaming 24 jam kayak Bang Nopal dikira pakai narkoba. Asyhadu lopus. Si pejabat, lihat Pak, mau saya sudah masuk Islam. Jadi lucu banget. Tenjin please, buat satu mousepad desainnya seperti ini please, aku pengen. Tenjin please. Ayo deh, Rashid is here. Wah, si Terong anomali pasti bakal suka beli takjil ini. Apaan? Marketingnya bagus. Ini maksudnya bubur takjil Bu Titit apa nih? Ibunya punya Titit atau gimana? Apakah selama ini teori Funtanari itu udah benar adanya? Oh ada bener ya? Lu Cinta Luna, lupa gua. Goblok. Nah nih Tegar. Latihan dulu nih buat bangunin sahur awalnya. Di Surabaya bikin grup bangunin sahur, malah bikin grup ekstra. Blood ingin mengalahkan ADMS anjir.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ini Ray buat trailer datang Ah, sini sebenarnya kentut, untuk buat kentut. sibuk ya. Gue pengen mengucapkan Gue permintaan ngantuk. Nggak, Anda kayaknya Melek salah. lagi gua. Ah, elah gua kayak sumpah gua udah mau tidur tadi. Tiba-tiba denger media soroknya 5, 4, 3, 2, 1 langsung bangun. Gua udah ditarik dari mimpi tuh gua. Gue selalu makanya Yang gue jahat-jahat itu kan. buat tidur ya. Gue nggak bisa bilang komentar. Bangunin gua 3 menit. Itu jahat. Lu bebas lah mau kemana dulu. Oh, iya, Sumpah. betul. Gua- Jadi ya udah, apapun yang emang dia tulis di komentar, gue merasa terchallenge Mas. untuk membuat videonya kayak gitu. Apa challenge-nya botak sama dengan Deddy Corbuzier tuh? Gue hanya ingin Yang membuktikan bisa menyegarkan apakah, gua selain media apa share namanya, kentut ini botak ya? itu sama dengan Om Deddy gitu di video. Hah? Kan nggak ada yang salah Oh, kan? Lu ada bisa membuktikan donate itu juga. tanpa harus membuat itu menjadi sebuah konten sendiri Iya, kan? betul sih. Kenapa lu harus buat konten itu gitu? Karena AdSense gue seret Om. Gue gak dapet sama sekali. Gua udah tidur lama. Lu lihat video gue copyrighted semua atau gak? Jadi Tapi yang botak Deddy Corbuzier oh itu aman. itu aman. Itu karena screenshot Oh iya gue betul gitu. dari admin. Oh iya, tapi pengacara gue belum datang dia. Gua sambil farming HSR dulu. Gue dari masuk ke sini tuh gue nyari surat-surat pencidukan gitu. Oh belum. Hari ini biar main langsung cancel kalau dulu ya. ketemu langsung Gaya ngebakar. gathering ya. Nggak bisa bro, kita Ada wajib hidup event dulu yang pakai belum gua surat. kelarin, coy. Jadi ada perlu Gak apa apa ya? Dad? Tidak. Ngundang saya ke Oh sini. iya. Ian AK Audience. Yes, bule toxic, let's go. Ini lagu di nerf anjir di bulan puasa tapi tetap oke. Hancur rakyat sengsara. Meledak, hilang bumi berderiak. Hanya konturku yang bisa selamatkan dunia. Kekuatan besar harapan, bukan dewa. Konturku menyembuhkan semua. Apa? Rest of Jawir. Gue pengen nanya dah. Akankah microsleep membatalkan wudhu? Tidak bangun selama tidak hilang kesadaran, hah? Para sahabat menunggu sholat isya sambil menunggu kantuk-kantuk kemudian sholat tanpa mengulang wudhu. Tidur yang menghilangkan kesadaran seperti tidur seluruhnya. Oh tadi hilang kesadaran ya? Lah, gue baru tahu nih. Gue sholat Jumat kalau misalkan capek bakal tidur kayak gitu men. Oh baru tahu gue. Microsleep pas sholat. Batal itu batal. Kalau misalnya dalam definisinya sih harusnya batal ya tadi. Gak apa-apa pelajaran buat gue berarti nanti kalau misalnya sholat Jumat terus gue soalnya kalau misalkan kuliah ya tuh gue lagi capek-capeknya gitu. Kayak waktu khutbah tuh pasti merem gue. Sumpah dah. Oh, aku tidur tetap berusaha sadar dengan dengerin ceramah. Oh gitu. Oke lanjut teman. Jackie 234. Gue pas ngambil sesuatu dari kulkas waktu siang hari di bulan puasa, kolak dan es campur marjan. Mirip Pingkurimu ya, adanya Eci, Rashid. Gini kan Adam kakak game gak kelihatan rambut Robloxnya. Ini siapa? Ini siapa main Roblox? pengen lihat kak game pakai hijab. Siapapun kak game gitu ya, gue harus minta maaf karena waktu gue kuliah di PB, gue pernah ketemu sama orang yang dianggap sebagai orang yang kurang waras gitu ya di sana, yang selalu minta-minta dan bukan nggak minta-minta sih, selalu ngejek-ngejekin mahasiswa-mahasiswa yang lewat di depannya gitu. Namanya Endah. Di sini ada yang anak IPB.
Mirip anjir. Mukanya lucu banget gua. Oh, banyak ya yang tahu ternyata ya. Sore lanjut ini enggak Mas Rey. Astagfirullahaladzim, itu kuping ditaruh di mana ya tadi ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang sering bilang oh gitu. Sumpah, lu kalau misalnya pernah ngeliat Endah mirip men. Lucu banget itu. Endah tuh selalu ini men, selalu apa namanya ngerosting orang-orang yang ada di depannya. Temen gue aja yang perempuan pernah dikatain lonte. Woi pacaran mulu lu lonte. Sombong banget sih lu, banyak dosa ya. Spot-spotnya lo tahu. Ini kalau misalnya dari ya lu lihat sendiri lah nanti kayak gimana. Gue gak mau spill orangnya kayak gimana. Oke lanjut. Belum thumbnail nih mas saya nih. Ya Michael apa nih? Pilih, ku kasih 50 secara cuma-cuma atau 100.000 kasih kata-kata. Ah gue udah liat ini. Gue udah liat videonya. 100.000 kasih kata-kata. Kata-kata. Udah gede kok mokel. Siap. Ya gak sih? Siap. Oke. Kata-kata hari ini Adi Alfat. Bulan puasa kok pacaran. Emang nanti nikah. Oh beda. Buset, ultinya lebih ngenes yang ini coy. Wow. Main anak ini savage banget, berpotensi menjadi stand up comedian. Gila, dengerin tuh, hey Ahmad. Ahmad di Facebook, hey. Batal bro. Lu batal bro, lu minum bro. Puasa kok pacaran. Ucap orang yang gak punya pacar. Ucap calon penghuni Nera. Mana si Ahmad? Lo harus lihat postingan ini coy. Ada yang aneh benar. Ini adalah Mark Zuckerberg di AI. Makan tuh bos Meta Facebook. Jaja. Focus on Ibarra, not Facebook. Because Facebook is temporary, Paala is permanent. Jangan lupa suhu Bang Ray, siap, thank you bro. Tofu apa nih? Japan Dawa Center. Action that could reduce the reward of fasting in Ramadan. Sleeping all the time, alright. Watching unnecessary things. Iya, kebanyakan buka Facebook. Real. Make fun of it. No, konten gua. Sneaking food. Andika nih. Talking about people behind their back. Kalau misalnya behind their ass nggak apa-apa lah ya. Hurting people. Lu nggak boleh. Anak gue kalau marah lucu banget. Oh. Anak gue sekarang udah bisa marah di Syam. Di Syam tuh kalau misalnya main Lego suka hancur kan. Dia suka buat menara-menaraan gitu dan udah tinggi banget. Waktu pengen naro blok yang terakhir tuh suka jatuh kan. Di situ suka marah tuh dia. Langsung banting Lego. Nenen. Langsung minta nenen, lucu banget. Terus dia ngelihat sekitar. Ngelihat gue langsung pukul ya. Lucu banget. Pukul ibun. Pukul nenek. Gue kalau misalnya dia marah langsung kayak gini nih, langsung kayak gini. Dede kenapa? Nah gue langsung kayak gitu. Dede kenapa? Itu namanya emosi. Kalau emosi harus bilang astagfirullah.
Jangan bilangnya R1, R1. Jangan gitu ya. Jangan nyari R1, tapi ucap astagfirullah. Lucu banget anak gue Komar. 2 tahun udah mengenal emosi ya anak-anak. For information aja, makanya ada istilah kalau misalnya dalam parenting tuh terrible 2. Jadi kalau misalnya anak kecil udah berumur 2 tahun tuh biasanya makin barbar. Dan orang tua yang emang biasanya menganggap siap gitu untuk bisa mengendalikan emosi dari anak-anak usia 2 sampai 4 tahun ya, rasakan saja gitu katanya. Are you Muslim? No. I'm a Christian. Christian. Okay. Do you wanna become Muslim? Say I bear with Diajak login. Nggak lucu Ege. Sorry? Say I bear witness. Birdness. There is no God This is not God. except Allah Except Allah. and Muhammad Dia ngikut-ngikut aja lagi ya Allah. And Muhammad is the last messenger. Is the last messenger. is the last Mahina Messenger. messenger. You are Muslim. Are you coming with me to the mosque now? One day, yeah, one day. You know, now you are Muslim actually. It's so easy to become Muslim. You just need to say that. And Wait, so I'm Muslim now. yeah, you are Muslim. Nanya lagi terakhir. Men, at least sahabat Nabi pun Muslim di umur-umur mereka yang dewasa gitu cuy. Jangan merasa bangga buat lu semua yang Muslim karena keturunan, karena dari lahir. Malu justru sama orang-orang yang mualaf, yang lebih berhasil, yang lebih ngerti tentang agama dibandingin lu sendiri. Mana ya, men? Orang Indonesia tuh yang Muslimnya dari lahir tuh jumawa gitu cuy. Sekarang kan kayak, wih gue diberkahin nih sama agama gue dari lahir. Man, that's not it bro. The thing is, the brotherhood of Rasulullah is become a Muslim when they are older. Kadang sih lihat sendiri betul. Resisir. Cerdas apa kelihatan cerdas? 2 pemuda ini nyabu. Thumbnail. 2 pemuda ini nyabu saat sahur katanya sih biar kuat selama puasa anjir. Mereka melewati jalur tenis di Squid Game. I don't know what you're talking about, bro. I'm sorry, boy. Nung menama jadi beda sudah. Ding gading, gading gading gading, ding gading gading. Hello, senorita. Lucu banget anjir itu karakter. Kebayang mulu. Welcome to tennis world, bro. Ketika tubuh lapar ia mulai memakan sel rusak, sel prakanker hingga sel penuaan. Perutku saat bulan puasa bukannya asam lambung tapi malah beradaptasi. Damn. Solo leveling dia. Solo leveling bagus gak sih? Gue pengen coba buat nonton dah. Nanti gue buat video ininya kali ya. Kesan pertama kali anjay, the first reaction after I ended watching Solo Leveling season 2 ya katanya, Solo Leveling, Solo Mewing, Solo Memewing. Lumayan tapi seperti gue sebenarnya jujur aja nih ya guys ya, gue tertarik nontonin Solo Leveling soalnya ada Cahain yang ini nih. Gue penasaran sama dia. Memenya berkeliaran di Facebook gue gitu. Terus gue ngeliat kayak blonde mirip Ame, gas gue tonton. Betul. Betul. Iya. Salah satu daya tarik gue tuh. Oh, ada kucing.
Mas Ray nanti main Elden Ring sampai dia sih nggak? Yofi Omre anak habis marah. Nah, ada satu video baik yang lucu yang gue temuin di Facebook. Bobby. Ibu negara gemes banget tuh sama gue tuh. Gara-gara biasanya tuh ayah yang nyontoin anaknya, ini ayahnya yang sering nyontoin anaknya. Ya masa nggak iri sih bang, gitu, tiap hari gitu nenen. Gua nggak mau apa, maaf bercanda jokes nikah. Jokes udah nikah, sorry kalau lu belum relate, oke? Maaf gua. Tapi yang jelas video menarik. No. No. Anak gini nih kok nangis. No. Tua muda suka satu hal real. Bukan apa namanya, bukan hal aneh itu, bukan hal aneh dalam pernikahan, men. We all grown up need booby. Karena ada penelitiannya anjir. Serius dah penelitian. Gue kenapa tahu penelitian kayak gitu ya? Cowok itu bisa apa namanya, melupakan segala gundah gulana yang dipikirkan dalam otaknya ketika melihat bubis. Buat yang udah nikah. Iya. Itu salah satu alasan gue tuh. Kalau misalkan minta. Yang pertama jatuh baru menjual es teh di Pertamina. Tehnya gue oplos dari campuran tijus dan teh Sisri. Men, lu basically minum ini men, apa namanya, air PDAM campur gula. Gitu dong. Ya tahu nih. Arung Brexit. Seorang mode bingung. 3 kata untuk Ramadan. Asik. JKT48 TV tuh ada program Ramadan juga ya, keren banget. Gue pernah tuh ngelihat Nabila JKT48 di acara Ustadz Felix. Tapi gue lebih milih untuk ngobrol sama Aulion dan Benak Ribo karena mereka itu ada legend content creator meskipun mereka gak kenal gue. At least gue kenalan sama Koi Cabe. Mau apa nih? Red Kopit. Lu nggak puasa, bro? Oh, nggak sengaja? Gak apa-apa kalau nggak sengaja. Ini tipikal hokinya main karakter anime yang jatuh tiba-tiba ada di selangkangan main karakter ceweknya nih. Kayak gini nih. Emang gak batal? Tegar. Tarawih barisan depan, bocil di barisan belakang. Anjay. First rule of Fight Club is Fight Club. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Brad Pitt dulu ngeri juga ya pesonanya ya. Pantesan banyak yang bilang dia ganteng. Baju belakang bikin rencana perang ketiga real. Oswaldo apa nih? Rendang from Malaysia. Pengen nge-head tapi negara lu mah. Iya lagi. Udahlah. Lu ngapain ya guys sekarang berantem sama orang Malaysia kalau misalnya pada akhirnya kita punya fakta kalau misalnya negara mereka lebih maju dibanding negara kita sendiri gitu dalam urusan investasi, bisnis, UMR,
pelayanan kesehatan dan segala macam, bro. Ya lu maling udah, lu ambil rendang, terus kode ridem tuh, semua budaya ambil. Iya itu bukan budaya Indonesia, itu budaya Asia Tenggara. Iya ambil lagi. Udah noting tulus gua. Itu deh. Mungkin bahagia tapi di dalamnya bahaya. Anjay. Istidraj. Stop. Wih, udah mulai nih. Bukber guys, ayo guys. Anak OSIS duluan yang ngikutin, yang nge-follow up. Solid banget emang anak OSIS nih. Gila. Seneng gua. Marah ketika diklaim tapi abai ketika menjaga budayanya. Real. Kita pun gak punya power dan gak punya cara untuk bisa menjaga budaya kita gitu tanpa kita tidak punya posisi yang sih. Sementara yang punya posisi itu belum tentu gitu. Senasionalisme kita ketika emang tahu kalau misalkan budaya diambil. Waktu batik Venom rame aja, ada nggak itu pejabat-pejabat di instansi negara yang emang posisinya itu sebagai ahli cagar budaya ngomentarin tentang itu? Kagak anjir. Capek sendiri lu ngebela negara yang memang orang-orang atasannya itu justru nggak terlihat seperti membela negara. Satu-satunya momen ketika mereka inget harus bela negara itu adalah momen pidato doang. Selebihnya ya udah nyari duit lagi masing-masing. Ya saya dari India tapi kita juga mengklaim ini asli Indonesia melalui wayang kulit. Oke, ini info banget. Tapi emang iya ya. Fans MU. Kenapa tetap ngefans? Fans MU itu tidak duniawi lagi dia. Mau nggak juara sekian lama, mau di. Nih kan gua Ustaz Felix bilang fans MU. Kenapa masih ngefans? Udah tau kan itu setan merah. Dari namanya kita sudah bisa melihat gitu. Kalau misalkan dia nggak akan menang karena setan tidak akan pernah menang dari kebaikan. Setan akan selalu tinggal di goa. Diterpa kepedihan bagaimana? Iya benar. Justru di kepedihan itu kadang makin kuat. Iya. Karena dia tahu bahwa saya yang suka bola itu lebih parah daripada orang beragama. Lu tahu? Ada orang misalnya masuk Islam. Ya Allah, masya Allah, istiqomah ya. Iya. Coba lu pindah dari fans MU kepada fans Liverpool. Diterima nggak lu sama fans Liverpool? Iya. Gak usah lu sana aja. Iya. Gak diterima kan? Benar. Artinya ada sesuatu yang di luar dunia yang mereka yakini kan ya. Untuk mereka tetap berpegang teguh pada MU. Ya. At least ada sebagian orang-orang yang kagak ngukur ini ya apa namanya kiblat di Indonesia. Jadi mereka secara tidak sadar sholatnya itu menghadap stadion MU. Makanya dari itu mungkin ya. Stop lo aja, jokes apa namanya lupa gue. Jokes apa itu lupa gue aja namanya. PPT betul PPT anjir, inget banget gue. Masih kecil sholat, tua sholat. Kapan sih nggak sholatnya? Dar, lucu banget ya. Dalam jam khatam 3. Wow. Imamnya ngeri sih. Gila. Kalau misalkan imamnya bahkan tahfiz ya, wah keren banget. Tapi gue yakin biar sembari ngecek ininya ayatnya sambil baca juga itu pasti itu. Dan gak masalah sebenarnya cuy, lu sholat tapi lu bisa baca surat-surat gitu, Al-Quran dan segala macam. Kalau misalnya emang niatnya tuh pengen 30 juz gitu ya, keren banget sih. Tapi what if lu ngebaca 30 juznya itu
sholat wajib. Kebanyakan orang-orang yang ngelakuin itu tahu ya kan, sunnah which is. Kalau misalkan dilakuin di waktu isya, di waktu maghrib, di waktu yang lain gitu, mungkin itu lebih bagus lagi menurut gua. Dan makomah juga nyimak. Nah iya, hanya di sholat sunnah doang, sholat wajib nggak boleh. Oh gitu. Hah? Enggak Firdaus, tetap bisa kok. Emang iya ya? Dari Imam Syafi'i loh. Gua kemarin sempat nyari tahu juga waktu gue buat video ngopi. Gerakan-gerakan kecil sholat itu tetap bisa juga, meskipun emang nggak dianjurkan gitu, harus diapalin gitu. Tapi kalau misalnya untuk ngecek bacaan, apalagi emang niatnya pengen baca surat yang panjang, harusnya sih nggak masalah ya. Kalau wajib jamaah ya mending surat pendek om. Nah, iya. Nggak, maksudnya ya gitu. Emang nggak apa-apa sih sunnah dimaksimalin gitu, tapi lucu aja. Untuk tidak memberatkan, betul. Coba terkait kelamaan beri. Gua pun sendiri termasuk orang yang tipikal jadi imam kalau misalkan lihat kondisi makmum. Kalau misalkan makmumnya itu orang-orang tua gitu ya, gue bakal prefer surat-surat pendek. Oke, kayak misalkan ya Kulhu Brothers, terus Lahap dan segala macam gitu. Tapi kalau misalkan yang seger-seger kayak waktu itu gue pernah sholat bareng Al dan kawan-kawan yang mereka sering nge-gym segala macam ya, doanya agak panjang kayak misalkan Atin, terus Anaba, terus habis itu Aladiat dan segala macam. Gue prime-nya gue tuh waktu gue coba buat ngapalin tuh pernah tuh gue waktu sholat pas kuliah ya, gue bacain 1/4 surat Yasin. Temen-temen gue pada kaget, Rere. Aduh, gue pengen banget anjir balik lagi ke dalam kemampuan otak gue kayak gitu. Ngeri banget coy. Jadi kan orang-orang pada penasaran ya, gimana caranya Re lu bisa ngapain kayak gitu. Gue kan bolak-balik ya, gue bolak-balik rumah kampus kan, which is sekali perjalanan itu sejam, bolak-balik 2 jam. Lu apa Yasin? Kemarin sih baru hafal 1/4-nya. Jadi gue baca 1/4, nggak masalah kan kalau 1/4. Nah jadi di perjalanan itu gue biasanya tuh nyetelnya murotal yang pengen gue apalin, gue potong ininya suaranya. Terus setelah gue udah apal dari pelafalannya, baru tuh gue lihat tuh lewat teksnya, biar nggak salah di penyebutan lah pokoknya. Cuman sekarang nih jadi streamer udah medongo, gue nggak punya waktu untuk menikmati perjalanan karena langsung kan tidur nih, bangun langsung ngedit gitu. Kalau misalnya kuliah kan bangun siap-siap cat OTW kan. Nah di OTW itu tuh, jadi setiap kali gue ngelakuin perjalanan, gue seberusaha mungkin gak ngebuat itu momen sia-sia kayak gitu. RTE misalkan gue kontenin perjalanan biar seenggaknya gak sia-sia juga, ya gak sih. Waktu gue naik kereta biasanya gue bawa buku tuh, gue baca. Pernah tuh gue sekali bacaan tuh buku abis waktu ke Probolinggo nggak salah. 2 kali gue naik stasiun Surabaya, terus habis dari Surabaya ke Probolinggo atau kemana gitu lupa gue. 2 kali gue baca buku tuh. Seni untuk bersikap bodo amat kalau nggak salah. 12 jam tuh gue di kereta. Gila enak banget anjir, sambil baca buku sambil lihat pemandangan kereta, asik. Definisi lagu 420, asik, itu keren banget coy. Pengen gue balik lagi ke masa-masa kuliah tuh. Anjir, masa-masa kuliah tuh bener-bener prime-nya gue sih. Kacau. 1/4, 83/4, 20-an ayat berarti. Ya 20-an ayat betul. Pokoknya gue sebelum pengen gue tarik kayak Anaba misalkan, Amaya Tasalun kan, Andinabai Azim gitu. Itu kan agak panjang, jadi gue potong tuh jadi 3 bagian di Premiere Pro. Terus habis itu gue hafalin. Gue pernah nyoba baca buku di mobil malah mual anjir. Ya tergantung, jangan sering-sering baca bukunya, nanti mual benar. Nikmatin perjalanan juga, yang penting jangan sampai perjalanan lu itu sia-sia.
sekarang udah tua, gue lebih milih buat disetirin atau buat pakai fasilitas umum dibandingin harus nyetir sendiri. Segitu udah alhamdulillah gue. Soalnya dengan gue disetirin, gue bisa istirahat. Dulu kan gue bisa istirahat sambil baca, sekarang gue istirahat dong udah cukup. Kayak misalkan naik gunung tuh, biasanya pakai open trip. Open trip itu kan pasti disetirin kayak dari mana ke mana gitu. Oh, itu berguna banget tuh. Dan yang gue suka di open trip adalah open trip itu kan jadwalnya padat banget. Ya gak sih? Dari berangkat malam, paginya udah naik gunung. Wah itu gue banget itu cuy. Gue sama Egy tuh biasanya kalau misalkan naik gunung tuh langsung juga kayak gitu. Tapi gue capek, karena apa? Karena gue nyetir. Open trip kemarin waktu ke Sumbing sama Sindoro, gue disetirin kan sama supirnya. Wah jadi enak itu. Bang Egy bisa nyetir, bisa motor. Mobil gue gak tahu bisa atau kagak. Itu juga kata Bang Upi tuh, dia kan udah jarang banget nyetir. Nah iya, enakan gitu coy. Tidur nih, bangun-bangun nyampe. Ya enggak sih, enggak nyampe. Bangun-bangun ke rest area dulu 2 kali, abis itu baru nyampe. Cuma tetapnya lo enggak capek kan jadinya kan. Enak gitu. Kalau baca buku sambil nyetir, iya enggak dong. Aman. Oke kok gitu. Udah 1 jam. Thank you banget udah nemenin sahur gua dan juga waktu subuh gua. Gue pengen sahur subuh abis ini terus itu tidur. Bangun-bangun kita bakal main Genshin. Terima kasih banyak udah nontonin live streaming WKWK Sahur pada kesempatan kali ini. Thank you Om RTZ, Om Dama, Ahmad Fadila, Zai, Muhammad Alwan, Om Zerafash, dan kawan-kawan. Dimas juga thank you setelah melihat Ferdinand dengan McFlu. Sekarang melihat Pekor jelas. Section is going to be speak in English, so like I hope you guys will like familiar with the topic. Maybe not. Maybe if you are not familiar with topic with, if you are not familiar with the topic, that's okay. Because like we are going to like talk about the overview. Wow. Of JavaScript and TypeScript in general. What a chat. Okay, so like let's start with a little bit of introduction. So my name is you can call me or like. Keren. Well, at least dia nggak ngejual foto-fotografer terus habis itu setengah telanjang laki-laki cosplay jadi cewek. Yang tiap bulan puasa postingan itu selalu aja naik lagi ke permukaan. Gue ingat banget itu orangnya pernah gambar titit di muka gue lagi kentut banget gara-gara gue cuman bahas doang di Terakocak. Iya yang bukber bener. By the way, thank you banget Wibu Bensin, Om Yazir, Om Admin, seseorang V, Flowers Outside Dev juga atas donate-nya. Semoga makin banyak rezekinya dan lu juga semoga makin banyak rezekinya, gue doain amin. Kita bakal ketemu lagi nanti next stream. So terima kasih banyak sekali lagi. #ASKUS. Baru join dong. Hey, tapi gue kemarin main Elden Ring udah lawan raja kedua. Siapa namanya? Galih ya?